Assalamualaikum. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget. Sesuatu yang jadi dasar dari kita semua. Ikatan antara seorang ibu dan anaknya. Dan kita nggak akan ngebahas ini sembarangan ya. Panduan kita hari ini adalah sebuah kajian hadis yang luar biasa dari HU Saifuddin ASM. Coba kita perhatikan kalimat di layar ini. Ini bukan sekedar kata-kata bijak loh, ini sebuah peringatan yang sangat tegas. Ancaman yang dampaknya, sampai ke hari kiamat. Jadi apa sih sebenarnya makna di balik kalimat yang begitu kuat ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kita semua dapat gambaran lengkapnya, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu peringatan Nabi itu sendiri. Terus, kita kenalan sama pakarnya, Ustadz Saifuddin. Lanjut, kita cek keaslian hadisnya, kita dalami ancamannya, dan yang paling penting, gimana kita terapin ini di hidup kita sekarang. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kenapa sih larangan ini tuh fundamental banget dalam Islam? Ini bukan aturan main-main. Nah, disinilah kajian dari Haji Saifuddin ASM jadi super penting. Beliau bantu kita lihat, baik dari sisi sejarah maupun spiritual, kenapa ikatan ibu dan anak ini sakral banget. Jadi gini, menurut Ustadz Saifuddin, hadis ini tuh muncul bukan tanpa alasan. Dulu itu, ada kebiasaan-kebiasaan yang, jujur aja, bisa merusak keluarga. Misalnya, ada perceraian, terus anaknya jadi rebutan. Atau praktek adopsi yang malah mutusin total hubungan sama ibu kandungnya. Nah, Nabi Muhammad SAW datang untuk mengoreksi itu. Beliau menetapkan sebuah standar baru, sebuah perlindungan buat ikatan yang paling suci ini. Nah, yang menarik nih, siapa sih sosok di balik semua analisis mendalam ini? Yuk, kita kenalan lebih jauh sama HU Saifuddin ASM. Ini penting banget ya, kita nggak lagi dengerin opini katanya-katanya. HU Saifuddin ASM ini bukan kaleng-kaleng. Beliau itu doktor ilmu hadis dari UIN Sunan Gunung Jati. Udah nulis lebih dari 100 buku. Bayangin, plus ngajar sebagai dosen di Unisba puluhan tahun. Jadi kredibilitasnya udah nggak perlu diragukan lagi. Analisis yang kita pelajari ini benar-benar punya dasar yang kuat. Oke, mungkin ada yang bertanya, ini hadisnya beneran bisa dipercaya nggak sih? Pertanyaan yang bagus banget. Dan tentu aja, jawabannya bisa. Justru analisis dari Ustadz Saifuddin akan ngajak kita buat melihat proses validasinya. Gimana sih para ahli memastikan ini otentik? Yuk kita lihat. Jadi, Ustadz Saifuddin ngejelasin prosesnya tuh kayak detektif spiritual gitu. Mereka melacak rantai perawi atau sanadnya satu persatu. Setiap orang di rantai itu dicek kredibilitasnya. Nah, kesimpulannya gimana? Para ahli top dari zaman dulu seperti Imam Al-Tirmizi sampai ulama modern kayak Syekh Al-Albani, semuanya setuju. Hadis ini statusnya sahih atau hasan. Artinya, ini valid, otentik, dan bisa jadi pegangan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ini jantungnya dari kajian Ustadz Saifuddin. Kita akan melakukan tahlil syarah, alias kita akan membedah hadis ini kata demi kata. Siap-siap, karena maknanya dalam banget. Pertama, kata man farroqoh, atau barang siapa yang memisahkan. Menurut analisis Ustadz Saifuddin, kata barang siapa ini nunjukin kalau aturannya berlaku buat siapa aja. Nggak peduli dia itu ayah, ibu, kakek nenek, atau pihak lain. Dan yang ditekankan di sini adalah perbuatan memisahkan yang disengaja. Jadi bukan karena takdir kayak kematian, ya. Ini benar-benar tindakan aktif untuk memutus ikatan. Lanjut ke bagian farraqa Allah. Niscaya Allah akan memisahkan. Nah, ini keren banget. Ustadz Saifuddin menjelaskan, ini tuh prinsip apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Hukuman setimpal. Kamu misahin orang di dunia, nanti di akhirat, kamu yang akan dipisahkan. Benar-benar sebuah balasan yang jadi cermin dari perbuatan kan? Terakhir, baina ahbabihi, antara ia dan kekasihnya. Ini nih puncaknya. Bayangin, hukuman ini dieksekusi di saat yang paling kita butuhin pertolongan. Di hari kiamat, waktu semua orang panik nyari orang-orang yang mereka sayang, pelaku perbuatan ini malah dibikin sendirian. Dipisahkan dari semua kekasihnya. Kebayang nggak sih ngerinya? Biar kita makin paham lagi betapa seriusnya ini, Ustadz Saifuddin ngingetin kita sama satu hadis yang luar biasa. Coba bayangin, rahmat Allah itu ada 100 bagian. Yang ada di bumi ini cuma 1%-nya. Dan bagian terbesar dari 1% itu adalah kasih sayang ibu ke anaknya. Jadi, kalau kita berani mutusin ikatan itu sama aja kayak kita menentang wujud nyata dari rahmat Allah di muka bumi. Wah, berat banget ya. Oke, ini hadis kan dari 1400 tahun yang lalu. Terus relevansinya buat kita sekarang apa? Nah, ini dia bagian jeniusnya dari kajian HU Saifuddin ASM. Beliau nunjukin gimana ajaran kuno ini justru jadi solusi buat masalah-masalah modern kita.
Nah, Ustadz Saifuddin ngasih kita panduan yang praktis banget. Kita lihat ya, kalau ada perceraian, pesannya jelas, anak jangan jadi korban. Hak ibu untuk mengasuh itu harus diutamakan. Terus gimana kalau adopsi? Wajib hukumnya menjaga hubungan sama ibu kandung. Anak harus tahu siapa orang tua aslinya. Dan intinya dalam keluarga, jadilah jembatan, bukan tembok. Jadilah penyambung, bukan pemutus. Selalu itu intinya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua penjelasan HU Saifuddin ASM, pesannya cuma satu, tapi ngena banget. Jadilah penyambung kasih sayang, bukan pemutus. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan. Pertanyaan ini buat saya dan juga buat Anda semua. Dalam hidup kita sehari-hari, kita ini lebih sering jadi penyambung atau jangan-jangan tanpa sadar kita jadi pemutus kasih sayang? Coba kita jawab dalam hati masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.